Dalam hidup, kita semua pernah jatuh. Entah karena kegagalan, kehilangan, penolakan, atau luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata. Ada masa-masa di mana dunia seolah mengecil, dada terasa sesak, dan harapan jadi barang langka. Momen-momen itu membuat kita ingin menyerah, ingin berhenti saja, karena bangkit tampak terlalu berat, terlalu jauh. Namun justru di titik itulah, seni hidup yang sejati dimulai. Seni memulai lagi dari nol. Kita sering menganggap nol sebagai sesuatu yang memalukan. Nol dalam tabungan, nol dalam prestasi, nol dalam relasi. Tapi nol sesungguhnya bukan akhir. Nol adalah angka paling jujur. Nol adalah tempat di mana kita bisa membuang semua topeng dan ekspektasi yang membebani. Nol memaksa kita untuk menatap diri sendiri apa adanya. Rapuh, bingung, namun masih punya secercah nyala di dalam dada. Nol itu sunyi, dan dari sunyi itulah kesadaran baru bisa tumbuh. Bahwa mungkin selama ini kita berlari terlalu cepat, terlalu jauh tanpa tahu kemana. Bahwa mungkin kita jatuh bukan untuk hancur, tapi untuk berhenti dan melihat kembali arah. Kita hidup di zaman yang suka memuja kesuksesan, tetapi jarang memberi ruang bagi kegagalan. Padahal, tak ada pahlawan yang tidak pernah kalah. Tak ada juara yang tidak pernah kecewa. Bahkan, burung pun perlu jatuh beberapa kali sebelum akhirnya terbang. Jatuh itu manusiawi, tapi bangkit itulah momen di mana manusia berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Harapan. Bangkit bukan soal kekuatan fisik. Kadang, ia hanya dimulai dari hal sekecil membuka jendela di pagi hari meski hati masih gelap. Kadang, bangkit itu sekadar bernapas perlahan dan bilang ke diri sendiri, "Aku belum selesai." Dan dari belum selesai itulah, perjalanan baru dimulai. Memulai dari nol berarti membangun dari reruntuhan. Tapi reruntuhan bukan hanya simbol kehancuran. Ia juga ladang penuh puing-puing makna. Di sanalah kita belajar memilah. Mana yang layak dibawa, mana yang harus ditinggalkan. Dalam proses ini, kita mungkin kehilangan banyak hal. Orang-orang yang dulu dekat, mimpi-mimpi lama yang tak lagi cocok, atau versi diri yang sudah tidak bisa kita pertahankan. Tapi di saat bersamaan, kita juga menemukan hal baru. Kekuatan tersembunyi, kejelasan arah, dan keteguhan hati. Membangun dari nol mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukan soal seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa jujur kita berjalan. Bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil. Dan bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang kita punya, tapi siapa kita ketika segalanya hilang. Seringkali, yang membuat kita takut memulai bukan dunia luar, tapi bayang-bayang masa lalu. Luka-luka yang belum sembuh, kesalahan yang menghantui, atau rasa malu yang masih tinggal. Kita ingin bangkit, tapi masa lalu menarik kita kembali. Disinilah kita belajar, memulai dari nol juga berarti berdamai dengan luka. Bukan dengan melupakannya, tapi dengan memeluknya. Karena luka tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi luka bisa diajak bicara, bisa diajak berjalan. Ia bukan lagi musuh, tapi bagian dari cerita. Dan jika kita cukup berani untuk melihat luka bukan sebagai beban, melainkan sebagai pelajaran, kita akan menemukan kekuatan yang tak terduga. Sebab kadang justru dari titik paling hancur, kita menjadi manusia paling utuh. Memulai dari nol juga memberi kita kesempatan langka untuk meredefinisi hidup, untuk bertanya ulang, apa arti sukses bagi saya? Apa yang sungguh saya cari?
Apakah saya hidup sesuai suara hati atau hanya mengikuti arus? Ini bukan pertanyaan mudah, tapi justru dari pertanyaan-pertanyaan inilah makna lahir. Dan ketika makna muncul, energi pun menyusul. Sebab manusia yang punya alasan untuk hidup akan selalu menemukan cara untuk bertahan. Memulai dari nol bukan tentang membuktikan ke orang lain bahwa kita bisa, tapi tentang membuktikan ke diri sendiri bahwa kita layak. Layak diberi kesempatan kedua, layak tumbuh, layak bahagia. Bahkan jika dunia belum melihatnya, kita tahu itu. Banyak orang takut memulai karena merasa langkah pertama harus besar, harus dramatis. Padahal langkah pertama seringkali kecil, sangat kecil. Seperti menulis satu paragraf, mengirim satu email, atau sekedar bangun dari tempat tidur dengan niat baru. Dan dari langkah kecil itulah segalanya bertumbuh. Hidup bukan tentang lari cepat, tapi tentang terus melangkah. Kadang jatuh, kadang diam, kadang mundur. Tapi selalu punya niat untuk kembali berjalan. Jika kamu sedang di titik nol sekarang, percaya, kamu tidak sendiri. Banyak yang diam-diam berjuang dari bawah. Banyak yang menangis dalam sunyi, tapi tetap bangun esok hari. Dan kamu yang hari ini merasa hancur, justru sedang menulis bab paling penting dalam hidupmu. Bangkit bukan soal pamer kekuatan, tapi soal tidak menyerah meski tak ada yang melihat. Mulailah lagi, meski perlahan, meski takut, meski ragu. Karena dalam tiap langkah kecilmu ada keajaiban yang sedang tumbuh. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Terima kasih karena aku tidak menyerah waktu itu."